Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membuat video pembelajaran untuk materi kuliah manajemen keuangan 1 tentang bab modal kerja yang disusun oleh saya sendiri dan ada rekan saya Pak Masruri dengan Pak Yasin. Oke, modal kerja dalam operasinya perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau teman-teman bisa bilang itu working capital. Nah, manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Tujuan dari modal kerja itu sendiri, teman-teman harus tahu yaitu untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Sedangkan di sini ada dua konsep untuk modal kerja. Yang pertama konsep kuantitatif dengan konsep kualitatif. Konsep kuantitatif yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Sedangkan kalau pada konsep kualitatif merupakan kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital atau hutang jangka pendek. Dan ada lagi konsep yang ketiga yaitu konsep fungsional. Ini merupakan dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba atau memperoleh pendapatan atau income. Sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada contoh konsep modal kerja oleh PT Noris Berkajaya per 31 Desember 2019. Teman-teman bisa lihat ini ada kasnya, ada piutang dagang, persediaannya berapa, lalu jumlah aktif lancarnya 60 juta, jumlah hutang lancar 55 juta. Terus ada total aktifanya di sini 180 juta dan total hutang dan modal ininya yaitu 180 juta. Keterangannya dalam penjualan barang dagangan diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokok, penyusutan gedung dan mesin 20% dari harga bahan baku. Ini penyelesaiannya ya, setelah dilihat kasnya tadi ya 10 juta, lalu piutang dagangnya 25 juta, lalu ada ini ya jumlah modal kerjanya berarti 60 juta. Teman-teman bisa lihat dari sini. Sehingga modal kerja kualitatifnya itu jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Dari sini ya, aktiva lancar dikurangi dengan jumlah hutang lancar, yaitu hasilnya 5 juta. Sedangkan kalau penyelesaian pada model kerja fungsional, di sini kan tadi sudah tahu ya pengertiannya itu. Di sini adanya piutang sebesar harga pokok barang, yaitu sebesar 20 juta yang membedakannya. Maka karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dalam piutang sebagai berikut. Misalnya harga pokok diasumsikan 100%, berarti labanya 25% ya, tadi kan sudah disebutkan di soal laba 20% dari harga pokok, berarti 20% dikalikan 100, berarti 25x, yaitu 125x, besarnya modal kerja yang terinvestasi dalam piutang ini 100 dibagi 125 ya, dikali dengan 25 juta, yaitu hasilnya adalah 20 juta. Oke, lalu ada jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dari modal kerja permanen itu ada modal kerja primer dan normal. Kalau yang primer itu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedangkan kalau yang normal, berarti modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Yang kedua, jenisnya itu ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Lalu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Ada juga siklis, di mana jumlahnya itu berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur.
Lalu ada modal kerja darurat, di sini berubah karena dia tidak diketahui sebelumnya apa alasannya gitu, dia bisa berubah ya. Jadi kayak tidak terdeteksi gitu. Nah, ada perputaran modal kerja. Di sini modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Penjualan dengan kreditnya itu misalnya di sini ya, kas 1 dia membeli barang, membeli bahan baku, hasilnya ini barang, lalu dia jual ya barangnya, lalu menghasilkan piutang. Nah, dari piutang ini akan mendapatkan uang, lalu setelah mendapatkan uang akan jadi kas kembali seperti itu. Nah, kalau dengan penjualan dengan tunai, berarti ada kas pertama ya, kas yang sudah dipunyai oleh perusahaan, lalu kita beli bahan baku, hasilnya itu barang, setelah itu kita menjual, dari penjualan itu dapat menerima uang, lalu jadilah sebagai kas yang kedua. Bedanya tidak ada piutang. Kalau kredit ada piutang ya, piutang di mana piutang itu harus kita penuhin. Kalau yang tunai kita nggak punya piutang, langsung menerima uang cash seperti itu. Penjualan barang yang mengalami proses produksi. Nah, di sini ada proses produksi, berarti dari kas itu kita harus ini material, bahan baku, terus ada upah buruh, kayak mesin-mesin ya, material juga di sini untuk proses produksi. Lalu barang jadi itu kita menjual. Setelah kita menjual hasilnya itu ada piutang ya, dari piutang baru kita dapat menerima uang dan kembali lagi menjadi kas. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja di sini, satu, periode perputaran modal kerja atau periode terikatnya modal kerja. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu, pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka penerimaan hutang. Lalu penentuan besarnya juga dilihat dari pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Pengeluaran kas setiap harinya merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Ya, sebagai contoh ya, teman-teman bisa lihat ada periode perputaran, ada pengeluaran setiap harinya itu ada bahan mentah, bahan pembantu, tenaga kerja, dan biaya lain-lain, jumlah pengeluaran 100.000, periodenya di sini 30 ya, 30 hari, keterangan kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usahanya dibutuhkan modal kerja 100.000 ini dikali dengan 30 hari, hasilnya 3 juta kebutuhannya. Oke, sekian untuk penjelasan dari modal kerja, sangat simpel, sangat sederhana. Semoga teman-teman dapat paham dari penjelasan saya. Apabila kurang paham, bisa melihat video pembelajaran yang lain, atau bisa juga membaca kembali buku dari Bambang Priyanto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.